Kompetisi Serie A Liga Italia semakin ketat, walaupun kemarin di pekan ke-17 Inter tertahan dari Roma setelah bermain 2-2 dan Milan mengalahkan Torino dengan 2-0. Selisih poin memang sekarang 3 poin di antara Milan dan Inter, musuh bebuyutannya dalam tim satu kota. Tetapi ini memang belum aman benar karena masih memasuki pekan ke-17. Dan pada pekan ke-18 nanti adalah pertarungan yang sangat mendebarkan tentunya, ketika bagaimana Inter harus berhadapan dengan Juventus dan Roma terlibat dalam Della Capitale menghadapi Lazio, dan tentunya ini menguntungkan bagi Milan. Hola, bertemu kembali dalam obrolan sepak bola bersama dengan Bung Ropan, dan saya akan membahas soal Serie A, Liga Italia yang nantinya akan memasuki pekan ke-18. Pekan 17 sudah lewat dan Milan tetap memimpin klasemen ya, setelah mereka menang di kandang 2-0 dari Torino, dan ada sebuah keuntungan bagaimana Milan sekarang berselisih 3 poin dengan tetangganya Inter Milan. Ini lebih disebabkan karena Inter tertahan gagal memenangkan pertandingan di Roma menghadapi Sang Serigala. Kemenangan 2-1 mereka sudah di depan mata, akhirnya buyar, terjadilah pertandingan imbang, dan tentunya sekarang selisih 3 poin. Ya, Milan agak tersenyum karena dari 1 poin tadinya mereka berselisih, sekarang tinggal 3 poin, dan nantinya Milan akan diuntungkan lagi ya ketika Inter harus berhadapan dengan Juventus. Walaupun mereka menjadi tuan rumah, ini tidak mudah bagi pasukan Antonio Conte menghadapi Juventus, sang juara bertahan yang dalam 9 musim terakhir merajai kompetisi Serie A di Italia. Bahkan Juventus mengincar gelar ke-10 dalam 1 dekade terakhir di mana mereka akan melakukan itu. Kesempatan masih ada. Memang selisih poin antara Juve dan Milan itu terpaut 7 poin ya. Tetapi Juve itu memiliki 1 pertandingan. Jadi Juve baru memainkan 16 pertandingan, sedangkan Milan sudah 17. Dengan 1 pertandingan sisa, kalau Juve bisa menang lagi, Juve bisa memangkas. Tentunya hanya berselisih 4 poin. Dan ini masih berbahaya karena laga ke depan masih cukup panjang. Jadi ini harus berhati-hati. Masih ada mungkin 20 laga ke depan. Dan dengan berselisih 3-4 poin, tentunya ini belum aman bagi AC Milan yang berusaha pada musim ini. Pasukan Stefano Pioli ingin memutus hegemoni dari Juventus yang terus merajai di 1 dekade terakhir ini ya. Dimana kita tahu terakhir Milannya juara di 2010-2011 dan di zaman Allegri saat itu, dan sekarang mereka tidak pernah menjadi juara lagi. Inilah kesempatan bagi Milan, mereka tetap berada di atas. Dan ingat, kekalahan satu-satunya yang diterima oleh AC Milan pada musim ini itu terjadi melawan Juventus. Bahkan mereka kalah di San Siro dengan 1-3. Jadi ini berbahaya bagi AC Milan, karena mereka nantinya berikut ya, mereka harus bertandang ke Turin ya, ke markasnya Juventus. Jika selisih poin mereka sangat ketat, bahkan mungkin hanya 3 atau bahkan hanya 1 poin, ini akan berbahaya bagi AC Milan dalam perburuan gelar juara. Saya mengharapkan bahwa memang ada tim-tim lain yang coba untuk bisa ngerem ya, bagaimana begitu cepat Juventus ini berlari dalam 9 musim terakhir, dan kesempatan itu ada di musim ini. Di musim ini potensi juara bagi Milan, bagi Inter, termasuk bagi Roma itu cukup besar ya. Milan dengan Inter saya katakan sudah 3 poin ya. Kemudian 34 poin sekarang Roma ya. Berarti ada 6 poin dengan Roma. Roma juga berbahaya. Ini bukan tidak mungkin Roma akan membuat kejutan, kesempatan. Kemudian ada Juve di peringkat keempat. Juve dengan 7 poin selisih dengan Milan saat ini. Jadi ada 4 tim ini berada di zona Champions di Italia. Nah, di zona Liga Eropa itu ada Atalanta dan Napoli. 2 tim ini juga ini masih tetap
berpotensi untuk bisa mengganggu Milan, mengganggu Juventus, mengganggu Inter, tentunya mengganggu Roma. Mereka 31 poin, memang 9 poin berselisih, tapi baik Atalanta maupun Napoli juga sama seperti Juventus, masih 16 laga, jadi ada 1 laga lagi yang tersisa. Jadi berpotensi mereka untuk juga bisa memangkas. Kalau mereka bisa menang dengan jumlah pertandingan yang sama dengan Milan, tentunya dari 9 poin selisih tinggal 6. Dan Juventus kalau bisa menang lagi, saya katakan tadi ya, hanya berselisih 4. Jadi memang ketat, sangat seru, sangat ramai pertarungan di Serie A, dan ini yang akan kita tunggu, sama seperti di IPL juga, di Inggris yang juga begitu ketat, di Spanyol juga begitu ketat, di Bundesliga juga begitu ketat ya, termasuk di Ligue 1 Prancis juga sangat ketat. Jadi sekarang untuk musim ini di 5 liga top Eropa itu persaingannya begitu tinggi ya, sangat seru sekali. Tidak ada yang menonjol seperti pada musim lalu ketika Liverpool begitu jauh meninggalkan lawan-lawannya, termasuk Manchester City ya, dengan poin sampai di atas 15 poin, 20 poin, sampai 24 poin terakhir ya, sebelum turun ke 18 poin. Nah sekarang di Italia saya melihat bahwa Milan tidak boleh menganggap enteng semua lawan ya, walaupun pada pekan ke-18 nanti mereka akan bertandang ke Cagliari. Di atas kertas mereka mungkin bisa menang, tapi tetap Pioli dan pasukannya harus fokus. Karena sekali tergelincir dan Inter bisa menang melawan Juventus, poin mereka bisa sama. Ini yang harus diperhatikan ya oleh Pioli dan tentunya tim asuhannya. Mereka harus menang di kandang lawan Cagliari, itu harus menang ya, untuk tetap menjaga posisi. Dengan harapan bahwa kalau Inter dan Juve ini bermain imbang, tentunya ini lebih enak, selisih poin tinggal 5. Apalagi kalau Juve bisa menang melawan Inter, ini tentunya akan menguntungkan bagi AC Milan. Itu dengan Inter Milan akan makin menjauh ya, selisih mungkin bisa 6. Tapi ingat, dengan Juve akan semakin dekat kalau sampai Juve bisa menang. Dan saya pikir ini akan sulit bagi Inter Milan ya. Pertandingan nantinya di pekan 18 itu berbahaya. Musim lalu mereka kalah 1-2 ya, ketika Dybala dan Higuain bisa membuat gol bagi Juventus, dan gol balasan dari Lautaro Martinez saat itu. Mereka kalah 1-2 di San Siro. Bahkan ketika Inter bertandang ke Juventus, kalah lagi 2-0. Lagi-lagi Dybala bisa membuat gol saat itu. Jadi tetap potensi menang Juve itu sangat tinggi. Bahkan dalam 8 pertemuan terakhir itu Juve tidak kalah. Inter tuh hanya menang di 2016 di zaman Frank de Boer masih memegang tim ini sebelum ia dipecat, dan mereka menang 2-1 di San Siro. Jadi ini sudah cukup lama kesininya mereka tidak pernah menang melawan Juve, dan ini harus diperhatikan saya pikir oleh Antonio Conte, termasuk oleh pasukannya. Walaupun mereka punya Lukaku dan Lautaro Martinez di depan, saya juga tidak begitu yakin ya mereka bisa memenangkan pertandingan, apalagi kemarin mereka tertahan melawan Roma, dan Juventus bisa mengalahkan Sassuolo bukan ke-17 dengan 3-1. Jadi memang ada potensi kuat ya. Mereka mulai bangkit dalam pertandingan terakhir memukul Atalanta setelah mereka keok di kandang di luar dugaan dari Fiorentina dengan 0-3. Sekarang mereka coba untuk tancap gas mengejar ketinggalan mereka selisih poin dengan AC Milan yang ada di atas. Dan pasti Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ingin melakukan hal yang sama seperti ketika mereka mengalahkan AC Milan dengan 3 gol, dan itu yang mereka ingin lakukan ketika mereka datang ke San Siro untuk bisa menghadapi Inter Milan. Dan juga pertandingan lainnya, selain ada pertandingan yang hebat yang mempertemukan dua tim kuat Inter dan Juve, ada Derby della Capitale ya, dua tim sesama di satu kota di Roma. Lazio menjadi tuan rumah menjamu AS Roma. Memang mereka dalam satu stadion yang sama, Stadion Olimpico di kota Roma, tapi kali ini Lazio menjadi tuan rumah. Pertandingan ini mungkin saja berakhir imbang, dan kalau imbang ini juga akan menguntungkan bagi Milan, karena Roma ya dengan selisih 6 tentunya akan lebih jauh tertinggal selisih poinnya kalau sampai imbang. Karena musim lalu dalam 2 pertemuan antara Lazio dan Roma, dua-duanya bermain imbang ya, ketika saling menjadi tuan rumah bermain imbang. Nah, pada 2 musim lalu juga saling mengalahkan. Ketika Lazio menjadi tuan rumah, Lazio menang dengan 3 gol. Ketika Roma menjadi tuan rumah, Roma juga menang dengan 3 gol. Jadi potensi imbang ini menurut saya sangat tinggi ya, ketika terjadi Derby della Capitale antara Lazio dan Roma.
Tapi berbahaya bagi Roma kalau Lazio yang menang. Karena Lazio selalu termotivasi ketika mereka menjamu AS Roma. Ini harga diri buat mereka, dan mereka selalu bisa menang kalau bermain di kandang ya. Artinya dalam 2 musim terakhir, sebelum kemarin bermain imbang 2 kali, tapi di 2 musim sebelumnya ketika Lazio menjadi tuan rumah, Lazio juga berbahaya. Ini juga harus diperhatikan ya, termasuk oleh Edin Dzeko dan kawan-kawan ya. Walaupun bermain sama-sama di Stadion Olimpico, tapi motivasi tinggi, motivasi besar yang diperlihatkan oleh Ciro Immobile dan kawan-kawan ini harus diperhatikan, harus hati-hati sekali ya mereka untuk menghadapi Lazio, karena potensi imbang saya sudah katakan tadi ini sangat tinggi ya. Kalau imbang menguntungkan bagi Milan dan tidak menguntungkan bagi Roma. Dan Milan ketika mereka mendapat poin, ketika mereka tandang nantinya di pekan ke-18, ini akan membuat mereka semakin termotivasi dengan sangat tinggi, karena bukan tidak mungkin mereka akan terus berlari dengan sangat baik di puncak klasemen, menjaga keseimbangan mereka untuk tidak mereka jatuh ya, tidak boleh tergelincir. Saya katakan tadi, kalau sekali tergelincir ini akan berbahaya untuk Milan sendiri, dan mereka harus tetap pada jalur fokus. Dengan kembalinya mungkin Ibra di sini akan semakin memperkuat lini depan bagi AC Milan dalam pertarungan memburu Scudetto pada musim 2020-2021, dan kesempatan itu harus ada sekarang, tidak boleh lewatkan. Kalau pada musim depan lagi untuk berharap, ini lain lagi ceritanya, karena peluang mereka sekarang ada di atas di puncak klasemen, walaupun baru kalah dari Juventus, tapi mereka berpotensi untuk bisa menjadi juara kembali ya. Jadi ini harus dilakukan oleh Milan, termasuk oleh tetangga mereka Inter Milan. Kapan lagi mereka kalau bukan sekarang untuk bisa melakukan hal terbaik ketika Juventus tidak konsisten benar ya, bermain mereka tidak begitu stabil, tidak seperti pada musim-musim sebelumnya, dan ini yang membuat Milan tentunya sangat beruntung ya, apalagi mereka sudah kalah di kandang dari Fiorentina kemarin, Juventus, dan bukan tidak mungkin pertarungan ke depan akan tetap sangat ketat. Jadi memang masih sulit untuk bisa mengatakan siapa akan menjadi juara, walaupun saya sendiri berharap bahwa kali ini harus ada juara selain bukan Juventus, sehingga bisa rame, tidak membosankan tentunya. Ada Milan dan ada Inter dan juga ada Roma. Kesempatan itu sangat besar bagi 3 klub ini untuk mengepung Juventus. Tapi sekali lagi, dengan mental juara Juventus, La Vecchia Signora atau Sinyonya tua ini tetap akan berbahaya. Mental mereka tetap sangat kuat karena mereka tetap berada di jalur ya, bukan saja di jalur Liga Champions, tapi di jalur pacuan untuk meraih Scudetto. Masih cukup besar peluang mereka, karena dengan 1 pertandingan sisa, saya katakan tadi, mereka akan memangkas menjadi 4, dan ini akan membuat ketegangan di Serie A akan berlangsung dari pekan ke pekan. Kita akan nantinya apa yang akan terjadi di pekan ke-18. Siapa yang akan menang? Apakah Inter atau Juventus, atau Roma dengan Lazio? Sementara Milan tentunya akan berlari lagi dengan cepat dengan 3 poin. Oke, sampai di sini pembahasan saya untuk Serie A Liga Italia, dan Anda jangan lupa untuk tetap like, memberikan komentar-komentar positif, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.